wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa syari Rasulullah ba'da. Ikhwafillah rahimah wa rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang atas kebaikan qadar dan qadarnya melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap istiqomah di atas iman dengan berusaha selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita insya Allah yang senantiasa berusaha meniti di atas sunnah-sunnahnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tadi telah disampaikan oleh Ayhar Diansyah Afanjidan bahwasanya pada sore hari ini sedianya Ustadz Ahmad Toha yang memberikan tausiah dengan materi akidah, akan tetapi beliau ternyata sakit ya, barusan memberikan konfirmasi kurang lebih tadi jam 4 ya, sehingga untuk mencarikan pengganti Ustadz tidak memungkinkan ya. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan waktu maka ini Kiai Gobet ya, tinggonya anggere kepepet ya, menyampaikan insya Allah sedikit sekedar saling mengingatkan untuk kita semuanya ya. Yang sebenarnya kondisi Ana juga dalam keadaan kurang sehat. Tadi khutbah Jumat, separuh khutbah itu hampir saja suaranya hilang. Masya Allah ya, kalau ada yang mendengarkan itu tadi saya share juga itu di grup ITMI, maka separuh dari khutbah itu suaranya sudah kelerek gitu ya. Tapi Masya Allah ya, suatu kebahagiaan tersendiri bahwasanya dalam keadaan dan situasi yang seperti sekarang ini ternyata kita masih diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan ya, untuk bisa memanfaatkan kesehatan dan kesempatan. Ya karena apa? Kesehatan dan kesempatan ini ternyata adalah nikmat Allah yang banyak sekali manusia terlena ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani makbunun bihi katsiran minan nas arwa wa siha. Ya, dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena dengan nikmat tersebut ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena apa? Sebagian besar manusia ternyata tidak mampu memanfaatkan waktu sehatnya ya untuk ketaatan kepada Allah, dan juga memanfaatkan waktu senggangnya juga dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Ketika telah diberikan sakit, diberikan sempit, baru merasakan kenapa kemarin ketika sehat, ketika sempat kita tidak berusaha ya untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Taala. Oleh karena itu patut kita bersyukur karena kita ternyata menjadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang terpilih oleh Allah yang menjadi hamba-hambanya yang bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada kita. Baiklah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ingin menyampaikan, Ana ingin menyampaikan sedikit tadi tadkirah, saling mengingatkan bahwasanya apapun upaya yang sesungguhnya kita lakukan di dunia ini adalah dalam rangka untuk mencari kebahagiaan ya, dalam rangka mencari kebahagiaan. Hanya saja memang kemudian terjadi perbedaan persepsi antara orang satu dengan orang lain tentang kebahagiaan itu sendiri. Ada orang yang menganggap bahwa hanya dengan dunia, dengan harta, seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan.
sehingga waktunya pagi, siang, sore, malam ya digunakan seluruhnya untuk mencari harta. Ya, ibaratnya kalau orang Jawa bilang sikil tinggo sirah, sirah tinggo sikil, ya itu semuanya diupayakan untuk mencari harta. Karena apa? Dia berpersepsi bahwasanya dengan memiliki harta seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian ada juga yang mereka memiliki anggapan bahwasanya dengan jabatan yang tinggi seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga waktunya juga diupayakan demikian pula untuk mendapatkan jabatan. Ya, tidak segan-segan ya menyikut, menendang ya, sahib-sahibnya yang di kanan, yang di kiri, semuanya dijadikan tumbal, dijadikan korban. Yang penting dia bisa mendapatkan jabatan tersebut. Ya. Kemudian ada juga ya yang mereka ingin merasa mendapatkan kebahagiaan atau anggapan kebahagiaan itu kalau menjadi orang yang terkenal. Ya, sehingga juga ada yang sampai kehormatan dirinya ya dikorbankan demi agar menjadi orang yang terkenal. Ini anggapan-anggapan kebahagiaan oleh sebagian orang. Ya. Lalu sebenarnya bagaimana kebahagiaan dari persepsi Islam? Ya, dari persepsi ajaran Islam, maka marilah kita mencoba membuka surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa la nuhyiyanahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun." Ya. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min wa la nuhyiyanahu, maka sungguh ya ini Allah di dalam ayat ini, dalam kata ini beliau menggunakan kalimat menggunakan harfun lam taukid, dan kemudian ada tasdid nun juga di situ menunjukkan kepastian ya, walanuh iyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti ya kami akan memberikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Walanajziyanahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, pahala kepada mereka, bi ihsani ma kanu ya'malun, ya, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini adalah balasan di akhiratnya. Jadi Allah memberikan jaminan kehidupan kebaikan di dunia dan di akhirat, akan tetapi persepsi kita ya di dalam ajaran Islam adalah mereka orang-orang yang beramal soleh, dan amal solehnya itu didasarkan kepada keimanan ya, wahwa mu'min ya. Maka Allah berjanji dengan kepastiannya akan memberikan kebaikan hidup di dunia. Nah, kebaikan hidup di dunia ini apakah diukur dengan kekayaan atau kemiskinan, atau apakah dengan status sosial yang lain? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Yang namanya hayatan thayyiban ini, Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah di antaranya memberikan definisi adalah insiratu sudur wa tatmainul qulub. Yaitu apa? Kelapangan dada dan ketentraman hati. Ya, inilah kebahagiaan dari persepsi ajaran Islam, yaitu ketenangan kelapangan dada dan ketentraman atau ketenangan di dalam hati. Sehingga dengan demikian sesungguhnya kebahagiaan itu adalah bisa dimiliki atau didapatkan oleh setiap kita. Ya. Seorang yang kaya dia bisa bahagia asal didasarkan kepada keimanan, ya, amal soleh, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Seorang yang miskin, ya dia juga akan mendapatkan perasaan ketenangan, ketentraman, kelapangan dada, asal dia beramal soleh dengan didasarkan kepada keimanan. Ya. Nah, hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 82, di mana Allah berfirman, alladzina amanu lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Nah,
Yang dimaksud orang-orang yang beriman yang bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman. Ya, kedoliman, ulaika lahumul amnu. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan tuh, para sahabat merasa berat sekali. Karena apa? Mana ada orang yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya. Maka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, ya kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Namun demikian, ya, kedoliman selain kesyirikan ini pun bagi seorang yang beriman harus disingkirkan. Ya, termasuk diantaranya adalah akbarul kabair. Karena apa? Ya, akbarul kabair ini juga akan mengotori keimanan kita yang di mana keimanan itu akan sangat dipengaruhi oleh amal perbuatan. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman adalah karena ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berkurangnya iman adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka semakin bersih keimanan kita dari kezaliman, baik kezaliman yang paling besar yaitu syirik dan kezaliman yang lain, jaminan keamanan yang diberikan Allah itu semakin terang. Ya, jaminan keamanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu apa? Jaminan keamanan tidak diadab oleh Allah di dalam nerakanya. Ya. Ini secara otomatis seperti itu. Karena apa? Kita telah dapat menghilangkan kezaliman yang yang harus kita singkirkan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dan orang-orang yang mereka beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka di dalam kehidupan dunia itu akan terus-menerus diberi bimbingan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hidayah Islam. Ya. Dengan hidayah Islam. Dan hidayah Islam ini ternyata adalah nikmat Allah yang paling besar. Ya, karena dengan hidayah Islam inilah kita akan memahami tentang hak dan kewajiban kita kepada Allah, ya. Kemudian tentang syariat-syariat yang harus kita jalankan, larangan yang harus kita tinggalkan, itu semuanya berada di dalam hidayah Islam. Ya. Oleh karena itu, iwafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya bukan ya terpancang kepada kemegahan kehidupan dunia atau tinggi rendahnya jabatan seseorang, status sosial di tengah masyarakat, ya populer atau tidak populernya seseorang, akan tetapi hayatan thayyibah, kebahagiaan itu akan dapat kita dapatkan apabila kita senantiasa beramal soleh, ya, yang didasarkan kepada keimanan yang lurus, keimanan yang bersih daripada kedoliman, ya. Dan ini yang dapat saya sampaikan ya, sekedar untuk memberikan isian daripada kosong sama sekali, ya. Rasanya sayang karena sudah berkumpul semuanya, sehingga kita isi dengan saling mengingatkan, dan mudah-mudahan ya tunanetra Indonesia Mengaji akan bisa memberikan bimbingan, memberikan pencerahan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya, kebahagiaan sejati yaitu kebahagiaan yang didasarkan kepada keimanan, amal soleh, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pada puncaknya kelak kita tentu akan mendapatkan puncak kebahagiaan, yaitu dimasukkannya kita semuanya ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, nanti kalau masih ada sisa waktu yang cukup panjang, silahkan berdialog ya, dipandu oleh Ustadz Ardiansyah tentang hal ikhwal, tentunya tunanetra Indonesia Mengaji. Mungkin juga ada usul
saran dari ikhwah semuanya yang tergabung di channel Ponpes Tunanetra Indonesia Mengaji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena ini memang suara saya juga sudah mulai kelarak-kelarak lagi ya. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir untuk beliau Al-Ustaz Abu Ali As-Samaranji. Hafizallahu taala, semoga Allah selalu menjaga beliau. Ya. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh beliau, meskipun singkat tapi sangat mengena ya. Ini bisa menjadi topik diskusi kita juga ini. Jadi tentang kunci-kunci kebahagiaan ya. Jadi perlu saya sampaikan lagi, barangkali ada jamaah yang baru saja bergabung dan mungkin bertanya-tanya, loh kok nggak sesuai dengan broadcast ya. Jadi perlu disampaikan bahwa qadarullah wa masya'a fa'al, kita tidak pernah tahu ya rencana Allah, tidak pernah tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana. Qadarullah Ustadz Ahmad MZ, ya, Ustadz Abul Hasan Ahmad MZ hafizallahu taala pada kesempatan sore hari ini sakit. Jadi baru saja tadi pukul 4 tepat ya, saya mendapat WA dari beliau, permohonan izin dan permintaan maaf kepada para jamaah bahwa tidak sesuai yang direncanakan, beliau tidak bisa menyampaikan materi intisari akidah yang sudah rutin kita simak setiap Jumat kedua ya. Ini beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf bahwa beliau tidak bisa memberikan materi tausiah kajian rutin di kesempatan sore hari ini. Ini informasi bagi yang barangkali baru saja bergabung bertanya-tanya, loh kok tidak sesuai dengan broadcast ya, begitu. Namun demikian sungguh tidak ada yang sia-sia ya ilmu itu. Jadi alhamdulillah tadi Ustadz Abu Ali ya, alhamdulillah menyampaikan materi meskipun singkat tapi sangat mengena di hati kita, yaitu tentang kunci-kunci kebahagiaan, yaitu yang inti dan pokok adalah keimanan. Karena dengan iman itu seseorang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah tadi ya dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ya. Ya, man amila sholihan wa huwa min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun ya. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan ia kehidupan yang baik. Masya Allah. Wa najziyannahum ajrahum wa ahsani ma kanu ya'malun. Nah, dan bukan hanya itu saja, di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah ia lakukan. Ini ayat ini favorit juga ini. Kalau saya ngisi tausiah ini juga sering saya angkat jadi topik pokok bahasan utama karena memang luar biasa ayat ini. Ya, ayat ini sangat luar biasa. Gamblang cetowelo-welo bahwa kunci kebahagiaan itu adalah keimanan. Ya, keimanan itu mencakup luas sekali ya, keimanan itu. Keimanan itu ya intinya kita benar-benar meyakini mengamalkan rukun iman yang 6, ya kan? Iman kepada Allah. Itu implikasi iman kepada Allah nanti adalah ketaatan kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya, kan begitu. Terus iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya kan? Kita implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi berhati-hati dalam setiap tindakan karena kita tahu ada malaikat pencatat kanan kiri kita, ya kan? Terus juga ada malaikatul maut yang sewaktu-waktu datang menjemput kita. Nah itu. Terus kita jadi yakin bahwa adanya makhluk yang gaib itu memang ada, kan begitu. Terus iman kepada kitab-kitab Allah, ya kan, implikasinya jadi kita lebih yakin terhadap Al-Qur'an sebagaimana firman Allah kan dalam Al-Qur'an itu wa idza quri'al Qur'an afwan, dalam Quran surat Ali Imran ya kalau nggak salah ayat yang ke-80-an itu, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Jika sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya engkau akan mendapati kelemahan-kelemahan yang banyak, perselisihan yang banyak di dalamnya. Tapi nyatanya tidak ada. Ya kan? Tidak ada perselisihan. Bahkan orang-orang kafir sampai saat ini, sampai hari ini masih bersekutu untuk mencari kelemahan Islam melalui Al-Qur'an, tidak pernah dapat. Yang ada malah banyak di antara mereka yang dapat hidayah.
Ya, ingin mencari kelemahan Al-Quran malah justru dapat hidayah. Ini iman kepada kitab-kitab Allah. Implikasinya banyak sekali, kita jadi lebih yakin terhadap panduan hidup kita. Ya, sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah, ya kan? Kita yakin bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul, para nabi dan Rasul, manusia terbaik di muka bumi yang patut kita jadikan teladan. Ya, bukan pemain bola, bukan pemain bulu tangkis atau pemain musik, rock atau apa yang jadi idola, tapi Rasul, para Rasul dan Nabi dan Rasul luar biasa. Ya, kita komplit ini, mau cari Nabi yang punya badan yang kuat, super power, super kuat, Nabi Musa, kan gitu. Nabi ahli penyembuhan, Nabi Isa, Masya Allah. Ya, Nabi yang kebal, ya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, Masya Allah. Ini luar biasa, kurang apa coba di dalam Islam ini? Ya, Nabi yang hokinya luar biasa, ya. Ini Nabi siapa? Nabi Yunus. Wah, sudah perhitungan kalau orang dimakan ikan itu gimana bisa masih hidup kan gitu. Terus ada Nabi yang menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia, Nabi Nuh. Wah, komplit sekali di Islam ini, luar biasa. Ya. Terus juga iman kepada hari akhir, kita meyakini adanya hari akhir, keimanan terhadap hari akhir ini menjadikan kita semakin hati-hati dalam setiap tindakan-tindakan kita. Kemudian iman kepada takdir, kita tidak pernah susah ya terhadap apapun yang telah menimpa kita yang buruk-buruk. Dan kita tidak takabur ya terhadap apa yang kita terima dari yang baik-baik. Karena semuanya itu datangnya dari Allah dan atas kehendak Allah. Ini luar biasa. Kalau orang iman memegang teguh ini, rukun iman ini dan mempelajari sampai dalam-dalam, ya, maka dia akan selamat fid dunya wal akhirah, mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Dikatakan oleh Abu Ali tadi, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Di dunia dijamin hidupnya, di akhirat juga luar biasa mendapat balasan berlipat ganda. Seperti itu. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya. Sedikit sharing ilmu pengetahuan dari kita panitia untuk mengisi kekosongan karena mendadak Ustadz Abdullah Hasan, ya kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Nah, selanjutnya mungkin kita sisa waktu sampai pukul 5.20 atau 5 tepat ya untuk sharing-sharing tentang kita, barangkali ada usulan-usulan dari para jamaah semuanya. Namun sebelumnya akan ada mukadimah dulu ini tentunya ya. Dari yang kita sebutkan tadi, yaitu pemimpin kita, ketua forum pengajian tunanetra Indonesia mengaji, yaitu Bapak Ustadz Abdul Hamam, ya, Fajar Andrianto MPDI, ya, selaku ketua pengurus forum pengajian tunanetra Indonesia mengaji. Barangkali ada mukadimah yang akan disampaikan oleh beliau. Silahkan, barangkali ada Ustadz Fajar. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa sta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita tentu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, tentunya untuk meraih kebahagiaan seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz ya, Abu Ali As-Samaranji, dan juga ditambahkan lagi oleh ya, Ustadz Ardiansyah Sugondo. Tentunya itu bisa menambah keimanan kita, memotivasi diri kita tentunya menjadi lebih baik. Karena tentunya ketika kita lahir di dunia, ya tentunya kita berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan ruh ya ketika umur 120 hari di dalam janin rahim ibu kita. Ya. Jadi ini sedikit nasihat ya. Jadi ketika kita dilahirkan oleh ya ibu kita dan kita terlahir ke dunia, ini adalah satu anugerah karena kita yang terpilih. Ya. Satu-satunya manusia yang keluar dari rahim ibu kita, ya, salah satu di antaranya.
Dan kita bersyukur kita terpilih. Dan lebih bersyukurnya lagi adalah ketika kita ya memeluk Islam. Ya. Memeluk Islam. Ya, Islam kan berasal dari kata assalam ya, yang artinya adalah keselamatan ataupun kedamaian dan bisa saja menuju kebahagiaan. Ya, ini ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh para asatidz tadi. Dan tentunya kita sebagai umat Islam ya, setelah kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah ya, tentunya kita bisa memahami dan tentunya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berikrar, berjanji, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada la ma'budu bil haqqi illallah. Tidak ada sesembahan. Jadi hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, salah satu yang paling tinggi adalah kita tidak boleh syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, karena kita tentunya sebagai manusia ya, telah dipilih oleh Allah untuk lahir ke dunia. Masa kita sudah dilahirkan di dunia, kita berkhianat kepada yang memberikan ruh. Ini adalah salah satu bentuk ya komitmen kita sebagai manusia, tentunya sebagai umat Islam patut bersyukur. Selain itu juga, selain kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya Allah mengutus salah satu nabi ya, penutup, penyempurna dari para nabi dan rasul ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah satu-satunya manusia paling hebat, paling sempurna di antara manusia-manusia dulu, zaman dahulu sampai ila yaumil akhir nanti. Manusia paling hebat. Kenapa? Dengan waktu 23 tahun saja bisa merubah dunia ini menjadi ya masyarakat yang madani, yang penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan, dan endingnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengajak kebaikan, bukan mengajak keburukan. Mengajak kepada ya jannahnya Allah, bukan mengajak kepada nerakanya Allah. Karena ending dari kehidupan kita itu cuma dua. Satu neraka, satu surga. Tinggal pilih. Hidup itu tinggal pilihan ya. Satu berbuat buruk, satu berbuat kebaikan. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ya, itu pilihan. Teman-teman juga ya, para jamaah sekalian, ketika masuk ke mengikuti tunanetra Indonesia mengaji, ini adalah pilihan. Tentunya pilihan kebaikan, bukan pilihan keburukan. Kalau kita memilih keburukan, tentunya yang menanggung dosa adalah diri kita sendiri. Karena tentunya teman-teman semuanya sudah baligh ya. Karena kriteria seseorang itu sudah tercatat amalnya ketika dia sudah baligh. Dan ini penting ya, penting. Nah, itu adalah pilihan. Dan itu tunanetra Indonesia mengaji ya, Ponpes Tunanetra Indonesia mengaji ini adalah fasilitas untuk teman-teman belajar ya adinul Islam ya, religi atau agama Islam ini dengan baik. Nah, ini fasilitas. Ya, mari gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ajak teman-teman yang lain. Jangan sampai kita di dunia sudah makfuf ya, atau nggak bisa lihat ya, atau buta atau tunanetra ya, sebutannya apa terserah. Tapi jangan sampai di ya dunia sudah nggak bisa lihat, di akhirat tambah lagi nggak bisa lihat. Kasihan ya. Jadi kita ya para pengurus memang membuat Ponpes ini tidak lain halnya adalah untuk menghilangkan kebodohan kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulullah SAW dan tentunya syariat beserta dengan syariat-syariatnya. Tidak mungkin kita akan menjerumuskan ke dalam hal-hal yang buruk. Tidak akan. Ya, insya Allah tidak akan, kita akan menjerumuskan ke hal-hal yang buruk. Dan insya Allah manhaj ataupun metode dalam beragama kita tentunya kita akan kembalikan kepada aslinya yang murni.
Ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Ya, karena di antara ya di luar sana ya banyak tentunya mereka menambah dan mengurang ya syariat, aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi ini salah satu fasilitas memang ya. Jadi nanti teman-teman yang belum bergabung diajak ya, karena satu orang mengajak satu orang mengajak temannya yang lain tentunya akan bertambah ya, seperti halnya multi level marketing. Mendana ala khair ya. Dia akan bertambah terus, nyambung ya. Mengajak kebaikan, dia akan nyambung terus walaupun dia mati ya. Yang mengajak ini sudah meninggal, maka orang yang diajak ini tetap beramal, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala. Luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu mengajak keburukan, tentunya dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Terus akan ya seperti halnya kita mendapatkan kebaikan. Ya tentunya kita dari Ponpes Tunanetra Indonesia Mengaji membutuhkan saran ya ataupun kritik guna membangun Ponpes ini menjadi lebih baik. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita insya Allah ke depan ya, jika Allah memberikan ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan juga ridhonya ya, kita akan membuat lembaga dan insya Allah nanti lembaga ini pun untuk teman-teman semuanya, teman-teman tunanetra yang punya keluarga, yang punya anak ya, nanti kita bisa tampung dan insya Allah kalau misalnya Allah menghendaki ya dengan kita memiliki donatur misalnya dan lain sebagainya, insya Allah kita juga akan impian ke depan insya Allah ya anak-anak dari teman-teman semuanya insya Allah gratis ya. Ini harapan kita ya, cita-cita kita ya, cita-cita mulia. Tapi ya itu tadi, teman-teman bisa membantu doa juga. Ya, itu saja sedikit atau sekelumit nasihat untuk diri anak pribadi dan juga jamaah sekalian. Semoga bisa memberikan manfaat dan nanti silakan kalau ada masukan-masukan, kita sangat senang sekali ya. Jadi kita tidak bukan Ponpes yang tertutup, tapi kita butuh nasihat dan ataupun saran ya, saran dan kritik. Karena tidak mungkin suatu lembaga ataupun pesantren itu tidak akan berkembang jika tidak ada masukan. Ya, demikian akhir dan syah, waktu dan tempat Anda kembalikan. Ya, barakallahu fiik, Ustadz Abdul Hamam ya, yang sudah menyampaikan mukaddimahnya ya di sore hari ini terkait dengan salesehan ya, mungkin seperti itulah ya. Dan perlu saya garis bawahi di sini ada yang beliau sampaikan tadi bahwa Tunanetra Indonesia Mengaji ini adalah fasilitas ya. Fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saya, bukan Pak Fajar, bukan Abu Ali dan Bu yang lain ya. Para ustadz-ustadz kita yang biasa ngisi di sini bukan yang mengadakan, Allah ini fasilitas yang Allah adakan yang untuk kita semuanya agar bisa mempelajari agama Islam ini dengan baik. Dan komitmen kami, ya ini teman-teman semuanya, komitmen kita, para pengurus, akan berusaha semaksimalnya untuk menyediakan para guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya dalam mengajarkan kita Islam yang baik. Ya alhamdulillah untuk fikih kita dibimbing oleh beliau Ustadz Khalid Samhudi LC. Ya, kita tahu beliau pemateri fikih di TV dan Radio Roja. Semua pasti tahu ya, TV dan Radio Roja. Terus juga Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, seorang dai dari Yogyakarta. Beliau tinggal di kampung santri ya, di Yogyakarta. Luar biasa sekali. Beliau seorang ustadz yang sangat luar biasa ilmunya. Dan beliau punya kelebihan banyak ya. Di antaranya adalah tentang Lughatul Arabiyah ya. Beliau pernah belajar Lughatul Arabiyah yang luar biasa. Jadi kita dibacakan kitab-kitab para ulama oleh beliau, termasuk dalam hal ini adalah akidah. Tapi qadarullah hari ini beliau sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Kemudian ada Ustadz Muslim Al-Athari dari Ponpes Ibnu Abbas Raken ya.
Beliau pengajar Ponpes Ibnu Abbas Raken, mengajarkan tafsir kepada kita. Ini luar biasa, kita akan usahakan untuk menghadirkan guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya. Terus di pekan keempat ini ada tematik ya, aktual ya. Alhamdulillah kita sudah pernah disinggahi oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud. Ya. Terus juga pernah kita disinggahi oleh Ustadz Andi Oktavian Latif. Alhamdulillah. Dan Ustadz Ismail Bawazud, ya. Ustadz Farid Qasim Anus, Masya Allah, Alhamdulillah. Para asatid kita yang sudah singgah di sini, Ustadz Amrullah Akatinta, yang merupakan pemateri Bias TV, ya, Yufid TV, dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi, ya, Alhamdulillah. Ini adalah fasilitas yang Allah sediakan bagi para jamaah semuanya untuk mempelajari Islam ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan murni, Islam yang murni, insya Allah, begitu. Dan perlu disampaikan juga ini Ustadz Fajar, bahwa Tunanetra Indonesia Mengaji ini adalah independen, ya. Teman-teman semuanya barangkali bertanya-tanya, ini mana nih, NU atau Muhammadiyah atau Persis? Ya, ini perlu saya sampaikan juga ini, Persis, NU, Muhammadiyah, apalah, enggak. Kita independen, benar-benar independen, ya, pure murni dari inisiatif teman-teman tunanetra sendiri yang ingin mencoba memberikan warna terhadap kehidupan tunanetra di Indonesia ini, yaitu misi utamanya adalah tarbiyah, ya, ya, pendidikan, ya, tarbiyah, dan juga ya tarbiyah intinya, ya, tarbiyah, dan juga itu berusaha memperbaiki, ya, insya Allah ikut berusaha, ya, insya Allah seperti itu. Dan sebagai implikasi sebagai prakteknya, alhamdulillah kita sudah ada channelnya, ada kajian sore, Jumat sore, ada juga kajian harian, ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, kita ada grup WhatsApp dan grup Telegram Tunanetra Indonesia Mengaji dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya, karena hari Ahadnya silaturahmi. Itu ada pelajaran-pelajaran keislaman, Senin fikih aja 1 bulan ada beberapa fikih, itu ada fikih keluarga, fikih muslimah, fikih ibadah harian. Ya, Selasa ada akidah, Masya Allah. Ini Rabu sirah, Kamis tazkiyatun nufus, Jumatnya tahsinul Quran. Ini sedang berlangsung nih di grup sana nih. Ya. Terus Sabtu akhlak, adab dan akhlak. Nah, ini merupakan fasilitas juga, dan ada kelas khususnya, Masya Allah ini. Takhusus, kelas khusus bagi teman-teman yang ingin mendalami lagi agama Islam ini, bukan hanya sekedar paham, tapi benar-benar ingin memahami, yang nantinya ikut turut mendakwahkan. Kita ada kelas khusus setiap malam Jumat. Ini hanya kemarin sempat dibuka pendaftaran, ya, 20 orang. Ini sudah tersaring 20 orang untuk menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Berikut matan-matannya, Arabnya, matannya, dan faidah-faidah yang ada di dalamnya. Alhamdulillah sudah berjalan. Meskipun banyak yang seleksi alam, ya, karena belajar ini kan harus serius. Sisa berapa? 18 atau orang berapa? 15 orang, 17-18 orang. Tapi kita sudah sampai hadis ke-18 ini, alhamdulillah. Tahsinul Quran juga ada kita, dibimbing langsung oleh Qori, ya, yaitu Ustadz Hasan. Ya, Masya Allah. Ini adalah merupakan fasilitas yang kita coba adakan dengan izin Allah Ta'ala untuk memfasilitasi teman-teman, untuk memudahkan teman-teman mempelajari agama Allah berdasarkan pemahaman yang hak, pemahaman yang murni, independen, ya. Kita, ya, jangan ada anggapan teman-teman semuanya ini cenderungnya kemana, ke sana kemari, Islam apa gitu. Nggak ada kita seperti itu. Islam, ya. Islam, ya, Islam gitu. Jadi Islam itu tidak terikat dengan apapun, ya. Islam, insya Allah. Islam yang dibawa Nabi, ya, yang jelas, ya. Ya, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha mengembalikan Islam, ya, ikut andil dalam dakwah pemurnian Islam, mengembalikan pemahaman Islam kepada pemahaman Rasulullah beserta para sahabatnya. Makanya kita untuk pendidikan harian, pendidikan agama ini kita coba serahkan ke yang ahli, kan gitu, ustadz-ustadz yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Ya, selanjutnya masih ada sedikit waktu, kurang lebih sekitar 20 menit, ya, bagi teman-teman, atau 30 menit lah mungkin bisa maksimal, ya. Karena maghribnya agak sore, jam 6 lebih. Ada teman-teman yang ingin ada masukan atau usul, dipersilahkan. Pak Tiro, atau yang lainnya nih, Pak Ero, ya. Afwan, Pak Ero.
Atau akhi siapa tadi yang berbicara di awal tadi? Ervin, Ya, Masya Allah. dibuka mikrofonnya ya. Tafadhol. Ya, dan Terus ada banyak nih yang hadir. ya, tafadhol untuk ikhwan ataupun akhwat ya, bergantian ya. Barangkali ada masukan untuk tema pekan keempat dan kelima, ya kita akan, insya Allah kita akan coba tindak lanjuti kalau memang itu temanya sangat bermanfaat ya. Oh ya, Nah ini dan ada insya Allah nanti sepertinya, pekan, nah, sepertinya ada peserta baru ini akhi pacar. Masya Allah oh ini gitu, baru tahu Masya Allah. tunanetra Indonesia mengaji ini namanya siapa ini ya? Syafiq siapa ini? Nah ini Ya, bagi akhi yang baru bergabung jangan khawatir ya, di channel kita ini nanti bisa diunduh ya apa namanya kajian-kajian yang setelah kita lalui, atau mungkin ada perwakilan admin nanti ya untuk membantu posting link kajian, kumpulan kajian audio tunanetra Indonesia mengaji. Ada grupnya, ada channelnya juga yang sendiri. iya, Jadi kajian-kajian ini kita bagi kumpulkan ya gitu. Betul. bagi teman-teman juga yang tidak bisa ikut, maksudnya pas posisi lagi ada kegiatan, tentunya bisa melihat ataupun mendengarkan juga kajian kita di Facebook ataupun di YouTube yang sudah tersedia ya. Jadi insya Allah rekaman-rekaman yang kita lakukan di setiap kegiatan kita akan upload di media sosial. Ya, baik itu Ya, Instagram, Facebook maupun YouTube. ya nanti teman-teman untuk admin bisa bantu nanti disematkan itu linknya ya, link yang di kajian kumpulan file audio tunanetra Indonesia mengaji. Nah ini kajian-kajian yang sudah kita lakukan, kita rekam dan kita sudah convert ke MP3 ya, dan teman-teman bisa mengunduhnya bebas dan silahkan disebarluaskan juga kan gitu. Tidak ada nilai komersil di sini, bebas semuanya teman-teman, silahkan diunduh, didengarkan satu persatu kajian akidahnya, kajian fikihnya, kajian tafsirnya, dan kajian-kajian tematik yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan berapa lamanya Akhi Badar ya? Ya, sudah 6 bulan lebih ya, sudah ya 1 semester lebih ya untuk kajian live Ya ya. satu semester. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah 7 bulan, 8 bulan sebulan. Iya. Ya sejak 8 bulan bulan. Ramadan Ini ya. Sejak. Ustadz Ahmad Ya, MZ ini sudah pertemuan ke-8 ini. ya. Bagi ya. Ya, tafadhol. Bagi yang mau ini silakan dibuka mikrofonnya ya. Nggak usah perlu sungkan, nggak usah malu, nggak usah ragu ya. Tinggalkan keraguan, dakma yuribuka mala yuribuk. Nah, tinggalkan keraguan. Sampaikan Ini ya. kesempatan Nggak usah kesempatan kosong. sungkan-sungkan. Kesempatan kosong Ya, insya Allah manfaatkan kita akan. untuk menyampaikan aspirasi ini. Mungkin ada usulan apa gitu. Oh, Ustadz, Ya, tema ini Ustadz. Request tema boleh, pekan keempat. Nah, Masya Allah ini. Kan setiap bulannya kita ada kajian tematik nih. Oh ya, sempat ada satu usulan ini Akhi Fajar yang masuk ke saya, tapi melalui ketemu langsung ya. ya, Usulan nanti minta suatu saat ada Sapri. kajian Oh gitu yang ya. bertemakan koperasi syariah. Nah, karena banyak teman-teman ini yang ikut koperasi di IPMI, di Pertuni. Nah, nanti coba akan kita laksanakan. Syukur-syukur di minggu kelima ini ya, di pekan kelima, Jumat kelima, insya Allah kita sedang cari ustadznya yang Ya, berkompeten untuk nanti membahas kita ini ya. agendakan ya. Ya. Ya, insya Allah kita agendakan di pekan kelima. Ya, masih ada Insya Allah. waktu 2 pekan insya Allah. Ya, kita sedang mencari ustadz yang berkompeten tentunya ya, yang karena membahas ekonomi Islam ini tentunya yang Ini paham, sepertinya paham. pada malu-malu atau gimana nih? Enggak, assalamualaikum, enggak malu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, enggak dengar lagi suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak nyampe. Ervin, tafadhol Pak Ervin. Silakan. Enggak nyampe suaranya ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya. Gimana Pak Ervin? Anu, Sampai
Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Ervin. delay ya. Monggo Pak Ervin. Swantenipun delay nggih. Ya, delay. Ya, monggo. Itu apa? Yang linknya yang kajian yang setiap hari yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansa itu loh yang ada apa bahasa Arab itu yang di WA apa yang di Telegram tuh saya sampai hari ini kok belum terima linknya ya mau gabung gitu. Ngoten itu Oh, aja yang mau ini ya, mau belajar bahasa Arab ya? Oh, ya Pak intinya kan Ervin mau belajar bahasa Arab ya? tadi kan memurnikan akidah ya, memurnikan akidah terus sesuai dengan ajaran apa Islam yang dibawa Ya, oleh Rasulullah suaranya Muhammad seperti Shallallahu Alaihi terputus-putus Wasallam. ya. Oke. Jadi ya kan komprehensif gitu loh Iya. kan. Jadi kan tadi disampaikan Ustadz Ardiansa kan komprehensif ya itu mulai ada bahasa Arab, ada tazkiyatun nufus, terus apalagi tadi ya banyak sekali kayaknya ya. Ada qiraatul Quran juga taksin lah itu kan itu saya kalau apa namanya linknya tuh belum dapat sampai hari ini atau memang kemarin belum di-share atau saya yang ketinggalan Kalau cerita. kalau untuk bahasa Arab memang belum ada Pak Ervin. Nanti kalau misalnya peminatnya banyak, ya insya Allah nanti kita fasilitasi ya. Kalau memang itu minat ya, jadi Nggih. harapannya adalah komitmen untuk belajar ya. Nggih. Terus Oke, terima kasih. Jazakallah khair Ya, untuk Pak Ervin, lagi, Pak Pak Ervin Fajar. sudah Ya. bergabung. Punten, Satu Afwan. lagi Pak. Pak, Mau tanya satu Pak. lagi. Ya, sebentar, Pak Ervin sudah bergabung belum di kajian harian tunanetra Indonesia mengaji yang WA atau yang Telegram? Nah, justru itu saya tanya, saya belum dapat linknya, saya belum bisa Oh gabung. iya, nanti di-share ya teman-teman di channel nanti untuk link WhatsApp dan link Telegramnya nanti teman-teman bisa masuk ke situ. Ada Oke. kajian harian Pak, jadi setiap hari ada kajian nanti. Lagi, Ada yang ngisi, makanya saya tanya. ya. Makanya tadi kan Ustadz Ardiansa kan tadi ngendiko di depan, makanya loh ini Oke. linknya saya belum dapat, pengen Oke, komprehensif, ya. pengen gabung juga. Oke, nanti kita akan Nanti kirimkan insya Allah anak kirim lewat Japri ya, lewat Japri Pak Ervin, insya Allah. Oke. Terus yang pertanyaan saya yang terakhir Pak, apa namanya? Selama ini sudah ini enggak? Ya kan ya kan kadang itu kan di antara kita mungkin termasuk apa ya? Tadi kan saya kan mimma razaqnahum yunfikun ya. Di antara kita saat ini kan juga habis Jumatan di kota itu dekat sekolah itu ya tentang fadilah tentang infak dan sebagainya ya kita nguri-nguri. Selama ini tuh sudah ada nggak misalkan apa untuk misalkan menampung dari teman-teman ikhwah kita yang punya rezeki lebih atau mungkin termasuk dari kami sendiri mungkin ya sekedar mungkin buat pulsa atau gimana itu sudah ada ini nggak sarana ke situ gitu udah pernah dirembuk belum itu Pak? Gitu. Sudah, insya Allah nanti ini proses pembuatan ya maksudnya untuk rekening nanti kita akan share beserta dengan profilnya. Ya insya Allah kita akan menyediakan Ervin ya untuk teman-teman yang punya rezeki yang lebih nanti bisa membantu ya berdonasi di apa namanya Ponpes Tunanetra Indonesia Mengaji, tidak lain adalah untuk pengembangan dan tentunya untuk insya Allah ya secara fisik kita akan ke arah ke sana insya Allah. Amin. Karena lahan insya Allah ada, sudah tinggal ada ya. Ya. Soalnya kan itu nilainya Pak Ardiansa gitu, jangan lebih perso kan luar biasa. Tadi kan tidak perlu waktu beda ya kalau misalkan haji, kalau umroh itu kan harus ada waktunya, ditentukan waktunya. Kalau sedekah itu kan insya Allah kalau kita lillah kan insya Allah kan hanya sekian detik dan insya Allah itu kan fikuli sumbulatin ya insya Allah amal jariah gitu loh mudah-mudahan gitu Pak. Ya kemarin di rapat pengurus rapat pengurus kebetulan baru saja dikelirkan pembahasan itu karena kita masih baru melangkah ini jadi belum ada dana operasional ini kita Pak Ervin ini percaya nggak percaya dari awal berdiri sampai sekarang kita tidak pakai operasional. Saya ini gini, tapi ya kan keter juga gini, gitu Pak. kan. Insya Allah gini Ya, Pak, pengembangan ini. bukan kita misalnya Bapak ya, insya Allah kan mumpung saya itu masih ada ambekan, masih diberi kepercayaan sebagai saluran dari Allah Azza wa Jalla itu kan ya inginlah daripada ke lain kenapa ke teman kita lebih dekat dan itu insya Allah manfaatnya lebih jelas kan itu insya Allah lebih baik tuh Pak gitu. Dan kita punya mimpi, kita pengen punya radio juga Pak.
Dan kemarin sempat Amin. kita Ya, ya. cari informasi untuk radio ini kan ada biaya Nggih, nggih. operasionalnya juga. Kita Oh, pengen punya nggih, Zoom nggih. juga. Nah, ini Nggih, ternyata nggih, nggih. kemarin dibahas di pengurus. Wah, ternyata kita memang harus ada Nggih, nggih. operasional ini kan gitu. Jadi gini Pak Ardiansah ya, ini Iya. tidak Tanya, mengurangi nggih. rasa hormat panjenengan dan juga sekali lagi tidak Nggih. mengurangi rasa hormat panjenengan dan juga Pak Fajar. Dan nanti kalau misalkan ada apa-apa, memang toh nanti ini sekali lagi ya saya tegaskan itu tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan semua sebagai pengurus di sini ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang kaitannya itu nanti untuk mendukung program ini berjalan dengan baik secara sheet-nya ya, secara sistem digital dan sebagainya nanti kita rembukan lah. Insya Allah nanti kalau misalkan saya pas ada sisa rezeki tambah nanti kita sama-sama membantu gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ya. Gitu loh. Nah, betul. Ini alhamdulillah ini sedang diproses untuk pembuatan rekening BSI kemarin sudah. Ya. Nanti akan Jadi ada dan memang kita nanti, harus ada itu. Ya harapannya nanti juga untuk istilahnya public trust-nya juga, untuk kepercayaan juga nanti. Betul. Saya berharap saya nitip ke Mas Fajar juga Mas Ardiansyah kalau bisa nanti rekeningnya itu nanti atas nama lembaga aja, jadi lebih transparan gitu loh. Gitu. Ya betul Pak. Ya nanti ini juga kita sedang proses juga untuk pembuatan ADART dan sebagainya karena kita nanti arahnya itu bukan ke. Jadi sementara nanti panjang lebar. Intinya apa nanti ya saya insya Allah lillahi ta'ala bersedia semampu saya gitu. Ya perlu saya sampaikan bahwa target jangka panjang kita adalah bukan ormas ya, tapi adalah yayasan. Karena yayasan itu lebih independen, ya kan, lebih keindependenannya terjamin, ya kan pasti kalau yayasan. Terus juga transparansi karena kita berbadan hukum, ya kan. Ini kita sedang susun juga, kita sudah bentuk tim pansus juga ini, panitia khusus untuk pembentukan ADART dan perangkat-perangkatnya. Nah ini nanti kita sudah menuju ke arah sana dan kita mencoba juga untuk mencari dukungan dari para asatid yang punya link ke Timur Tengah. Alhamdulillah ini ada beberapa ustadz yang memang punya link ke sana. Harapannya nanti bisa merger dengan kita, masya Allah, ya luar biasa. Ini Allah mudahkan insya Allah. Ya. Kemarin kan saya gini dengan waktu ketemu kopdar dengan Pak Fajar itu kan kebetulan kan anak saya yang pertama kan ini kan di pondok pesantren, cuma kan ada kita harapan anak saya itu kekeh gitu loh, pengen kalau misalkan diberi semua itu kan atas izin Allah ya Pak Ardiansyah, Pak Fajar ya. Jadi kalau misalkan kepengen tapi kita kan nggak ngerti gimana itu jalurnya apa, terus nanti ingin punya cita-cita ke Timur Tengah nanti intinya sekolah yang inilah yang cari agama lah kita intinya gitu. Betul. Jadi sementara ngoten mawon Pak Ardiansyah dan matur suwun Pak Ervin untuk ulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini terkait dengan amunisi dakwah memang kita ya semua apapun itu tidak ada yang tidak perlu amunisi ya. Memang kita perlu juga. Karena kalau tidak ada amunisi memang tidak akan mungkin berkembang, susah untuk berkembang gitu kan. Karena segalanya itu kan ada hal yang perlu kita adakan. Alhamdulillah. Usulannya bagus sekali Pak Fajar. Ya alhamdulillah lagi walaupun kita sementara ini belum memiliki dana operasional, alhamdulillah Allah mudahkan ya para asatid ya meluangkan waktu untuk kita semuanya ya. Kemudian terlebih lagi ya kita bisa mengembangkan ke media sosial dan kemarin untuk Ramadan kita sudah coba untuk berdonasi, tapi untuk pengurus sendiri alhamdulillah bisa untuk door prize teman-teman juga. Ini alhamdulillah sekali ya. Harapan kita teman-teman yang punya rezeki ya tentunya nanti tafadhol ya mau dititipkan ke kita, insya Allah akan kita kelola dengan baik dan tidak akan mungkin kita akan istilahnya ngetit ya bahasanya Pak ya, mengambil walaupun itu 1 rupiah pun ya insya Allah justru kita akan mengeluarkan ya insya Allah. Ya, insya Allah justru kita akan memberikan kepada teman-teman, tentunya tadi kembali lagi, kita arahnya adalah ke yayasan, dan ketika nanti sudah ada yayasan, insya Allah nanti kedepannya adalah punya lembaga, dan tentunya tidak hanya dari sisi keagamaan, tapi untuk prioritas tetap keagamaan, teman-teman akan kita ajari juga keterampilan dan yang lainnya tentunya, ya. Ya, itu. Jadi
itu target kita dan teman-teman semuanya. Mungkin kan masih ada yang baru yang bertanya-tanya, tunanetra Indonesia mengaji itu apa sih kan gitu kan? Ormas atau apa Iya, gitu kan? Nah itu ini adalah embrio daripada lembaga tunanetra ya Islam ya, ini embrionya, ini masih embrionya. Kita awali dari dakwah online dan nanti target kita ini Pak Fajar ya, iya. pondok pesantren itu kita punya mimpi insya Allah membantu anak-anak, teman-teman anak-anak tunanetra ya, anak-anak tunanetra itu baik yang tunanetra Disabilitas, sendiri atau anaknya penyandang disabilitas disabilitas yang punya secara anak umum. mungkin pengen nyantri dan sebagainya, kita bisa fasilitasi ya Atau itu. mungkin tetangga-tetangga yang teman-teman ya miliki orang awas pun nggak masalah, kita inklusif insya Ya, Allah ya. Jadi tidak hanya ya itu target teman-teman kita ya. Itu mimpi jangka panjang kita, tapi alhamdulillah Allah mudahkan, semoga ini awal yang baik karena baru 6 bulan saja kita alhamdulillah ya sudah seperti ini dan dapat dukungan juga dari para asatidz, tinggal kita istiqomahnya. Dan ini memicu kita untuk pansus, ini usulan dari Pak Hervin tadi ya. Kevin, Pansus ya. ini lebih kerja keras lagi nih untuk segera mengklirkan ADART dan kawan-kawannya yang perangkat-perangkatnya ini agar kita segera menjadi lembaga formal sehingga memudahkan kita, memudahkan perjuangan kita, karena bagaimanapun kita tinggal di sebuah negara yang ada landasan hukumnya ya. Jadi perlu adanya badan hukum yang memang resmi, formal, karena Iya. itu akan menjamin transparansi juga. Ya, bagaimana orang percaya sama kita jika tidak ada legalitasnya kan begitu. Insya Allah ini sedang dalam perjalanan ya begitu. Ya barangkali ada yang Ya. lain sebelum kita akhiri. Tafadhol, dibuka mikrofonnya ya. Ikhwan Usulan tema ataupun boleh. akhwat. Ini Boleh. pekan keempat ini. Pekan keempat ini aktual, tematik. Nanti Silakan kalau bagi ada yang ingin. usulan tema tertentu dan memang itu dirasa cocok temanya, kita carikan ustadz yang memang punya basic membahas itu. Misalnya tentang siroh, ya. Ustadz yang memang di pesantren mungkin ngajar siroh. Ekonomi Islam, ya mungkin ustadz yang memang konsen dakwahnya di ekonomi Islam, ya kan? Saya Ya, seperti Ustadz mungkin Amin Pak. Nurbait, Ustadz Irwandi, kan seperti itu. Misalnya ini, gitu. Monggo Pak Denny dari Sumatera, barangkali ada masukan untuk kita semua untuk mengurus ya. Ya, ternyata kita baru tahu bahwa untuk WhatsApp dan Telegram Tunanetra Indonesia Mengaji ini ada yang belum bergabung, banyak yang belum bergabung saya rasa ya. Nanti coba kita akan share linknya, link untuk bergabungnya di channel ya, channel kita ini. Terus juga nanti akan kita share juga untuk link kumpulan file audio Tunanetra Indonesia Mengaji. Jadi kajian-kajian yang lalu-lalu yang sudah di-convert ke MP3 nanti juga akan kita share. Dan juga teman-teman, tadi jarang disinggung nih Pak Fajar, bahwa kita punya channel YouTube ya. Di-subscribe channelnya ya, Pak Hervin dan kawan-kawan para jamaah semuanya. Di situ ada kajian-kajian yang meskipun nggak lengkap ya, karena sedang dalam proses untuk kelengkapan. Karena pengunduhan juga penguploadan juga ini perlu waktu, bisa mendengarkan kajian-kajian yang sudah lalu ya. Ini subscribernya lumayan sudah makin bertambah. Ini misalnya bisa di subscribe untuk YouTube-nya. Bagi teman-teman yang senang main Instagram juga boleh nanti di apa istilahnya dalam Instagram itu DM ya atau apa itu ya, itu di follow. Kalau Twitter kan follow ya. Kalau YouTube, kalau Instagram Facebook, juga follow. Ya, Facebook juga ada. Ya, silakan bisa di-add. Kata kuncinya sama ya, baik Telegram, Instagram, WhatsApp, ya YouTube, Facebook Tunanetra Indonesia Mengaji itu untuk kata kunci. Sama Monggo Pak Imam, ya Pak Denny, Pak Gamal ya. Barangkali bisa menyampaikan ininya saran, masukan kepada kita semua. Tentunya kita membutuhkan itu ya. Ya. Monggo dibuka mikrofonnya ya. Ya. Sepertinya sudah susah untuk mencari
tombol mikrofonnya di dekat kamera ya. Itu ada tombol ya, mikrofon atau sampingnya tombol keluar. Iya, ini karena mungkin sudah sore juga Pak Pacar, dan kalau tidak ada masukan berarti alhamdulillah ini ya. Kita tinggal tingkatkan lagi. Ya insya Allah untuk menyediakan fasilitas kaum muslimin ini belajar ilmu agama. Mungkin kita akan segera akhiri saja karena waktu sudah sore ya. Tutup Mungkin dengan Pak Pacar ada kafaratul satu majlis. ada closing Ya. statement barangkali Pak Pacar, silakan. Ya, Ya. biar inilah formalnya gitu. Tadi kan belum Ya, di ya, ya. belum di closing ya, silakan. Iya, sekali lagi kami selaku pengurus ya Ponpes Tunanetra Indonesia Mengaji, ya walaupun ini adalah fasilitas yang bisa kita lakukan melalui media sosial ataupun online ya, kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi tentunya semua yang kita lakukan akan mendapatkan jariyah ya, pahala yang besar, karena tidak akan pernah putus ya suatu amalan kecuali 3 ya. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah seperti yang disampaikan Pak Ervin tadi ya. Ini tidak akan pernah putus kalau memang apa yang disedekahkan ini digunakan dengan baik dan terus digunakan secara terus menerus. Kemudian yang kedua adalah ya ilmu yang bermanfaat ya, yantafa'u bih ya. Jadi ilmu yang bermanfaat ini tentunya tidak hanya berhenti untuk kita sendiri, tidak, tapi tentunya ilmu yang kita peroleh kita bisa ajarkan ke anak-anak kita, ke istri-istri kita atau suami kita ya, kalau akhwat ya, atau bahkan saudara-saudara kita ya, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita sampaikan ya. Jadi itu akan ya kita sampaikan ketika seseorang itu mendapatkan ya ilmu itu kemudian diamalkan, maka dia akan terus mengalir ya. Pahala itu akan terus mengalir, tidak akan pernah putus. Dan yang ketiga adalah ya, awwaladin yad'u lahu ya, yaitu anak yang soleh ya. Tentunya kita berharap juga ingin menjadi orang tua yang baik ya, menginginkan anak kita baik, tentunya dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Saya yakin di sini banyak yang sudah ya jadi atau punya keluarga ya. Jadi bagi yang punya keluarga ataupun belum punya keluarga, tentunya kita harus memulai dari diri kita ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Jadi apa namanya? Jagalah diri kita ya, dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dari apa? Tentunya memulai dari diri kita sendiri. Hal-hal yang baik, hal yang kecil. Ya, diantaranya adalah mengkaji ilmu ya, mengkaji ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat Islam ini dengan baik. Ya, insya Allah ya, Allah akan memberikan kemudahan dan akan memberikan anak-anak yang soleh ya, ataupun solihah. Ya, karena ini sudah ya perkataan yang dikatakan oleh siapa? Bukan perkataan saya, tapi ini perkataannya Rasulullah SAW. Ya, salah satunya adalah anak yang soleh. Ya, ketika kita menjadi orang yang baik, ya menyampaikan pada anak kita mendoakan anak kita agar menjadi anak soleh. Tentunya yang jadi sauri toladan adalah diri kita. Anak akan bercermin pada kita. Kalau anak kita sudah ya menjadi anak yang soleh dan dia selalu mendoakan kita, maka tidak akan pernah. Ya, ini mungkin sedikit closing statement, dan tentunya adalah fasilitas ini mari kita gunakan dengan baik ya. Tentunya kita tingkatkan ya kualitas keimanan kita, kualitas keilmuan kita, dan tentunya dengan kita memiliki ilmu, kita bisa mengimplementasikannya, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian
Saya kembalikan ke akhir pensiun.